Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan tentang sikap Imam Syafi'i terhadap golongan yang menyimpang. Pembahasan lanjutan dari Qaum Sufi halaman 594 pada paragraf kedua dari bawah, tentang masalah sama' mendengar. Syekhul Islam membahasnya secara detail, lalu disimpulkannya pada ulasan yang sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditujukan kepadanya, di mana bunyi pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sebagai berikut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang sejumlah orang yang berkumpul dengan tujuan untuk melakukan dosa-dosa besar, seperti membunuh, merampok, dan meminum minuman keras serta perbuatan lainnya. Nah, disinilah dengan pertanyaan itu seorang alim itu akan diketahui betapa alimnya dia atau tidak. Dan diketahui seorang alim itu berfatwa tanpa ilmu atau tidak. Kemudian datanglah seorang syekh yang sudah terkenal kebaikan dan kesetiaannya kepada sunnah, bermaksud mencegah perbuatan yang hendak mereka lakukan. Akan tetapi beberapa usaha yang dicobanya itu ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga dengan niat ini pula ia pun berinisiatif untuk mengadakan sama' bagi mereka. Ada sebagian ulama atau sebagian manusia itu ketika usahanya sudah sampai maksimal, maka ya sudah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan usaha. Adapun hasilnya memang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata ada sebagian ulama di sini Syekh disebutkan, ya, maka ketika ingin merubah itu mengikuti arus, ya, sehingga ya berinisiatif untuk mengadakan sama' bagi mereka dengan melantunkan nyanyian dari syair-syair yang mubah dan diiringi rebana tanpa melibatkan kaum wanita. Padahal ketentuannya adalah dengan kaum wanita tetapi anak kecil. Ternyata setelah ia melakukan ini, beberapa di antara orang tadi pun bertaubat. Nah, semacam ini, pertanyaan semacam ini kalau nggak paham, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan syubhat. Jazakallahu khair, Pak. Bagaimana tidak seseorang, ya, melakukan dosa besar, membunuh, merampok, minum khamr dan seterusnya, gak berubah-berubah dinasehati. Ternyata diajak nyanyian, entah itu musik rebana, marawis, kalau di Jawa Timur hadroh, ya, dulu tuh saya pinter masalah musik itu, segala macam musik, alat musik saya bisa. Modern, gitar, bass, drum, piano saya bisa. Padang pasir, cuman di sana ndak ada marawis, adanya hadroh atau banjari, itu bisa. Kendang bisa, itu semua bisa, ya. Nah, ternyata Syekh ini membuat seperti itu, nyanyi-nyanyian dari syair-syair, kemudian ada musiknya gitu. Nah, ternyata membuat mereka bertaubat.
Nah, Syekhul Islam ditanya yang seperti ini bagaimana? Bolehkah baginya melakukan hal itu jika melihat kemaslahatan yang dihasilkan? Padahal tidak memungkinkan menyuruh mereka kecuali dengan cara itu. Ya. Kemudian jawaban Syekhul Islam menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, pokok jawaban pada masalah ini dan yang serupa dengannya yaitu supaya diketahui bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama. Nah, ini yang harus diketahui oleh seorang ustadz, syekh, da'i, talibul ilm, ahli ilmu. Semuanya dikembalikan kepada qala Allah, qala Rasul. Ya. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa dia telah menyempurnakan agama untuk beliau dan untuk umatnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam sudah sempurna. Allah telah memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan bagi orang yang taat dan ancaman penderitaan bagi orang yang durhaka. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang mati, syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Kemudian beliau menyertakan lagi dalil, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab, ya, neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya. Waliyadzubillah. Makanya jawaban Syekhul Islam, seorang alim, seorang ustadz itu, ya, haruslah yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Ya. Dia juga memerintahkan kepada makhluknya agar mengembalikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam masalah agama kepada misi yang dia telah mengutusnya untuk membawanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan Rasul, sunnahnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf selalu mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tentu saja dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa utusannya itu menyeru kepada jalannya yang lurus, sebagaimana firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, makanya jalan yang lurus itu adalah jalan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kelompok, bukan kepada sebuah golongan atau kepada pemikiran sendiri. Dia juga memberitakan bahwa utusannya itu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik serta mengharamkan yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'murukum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Nah, Syekhul Islam rahimahullah taala masih menyebutkan dalil-dalilnya dulu, baru kemudian setelah itu menyimpulkan tentang jawaban untuk pertanyaan kepada beliau. Nah, ini seharusnya yang harus kita lakukan. Ketika kita ditanya tentang suatu permasalahan, kemukakan seluruh dalilnya dulu, kemudian baru diberi ringkasan atau jawaban dari pertanyaan. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surat Al-A'raf ayat 157.
Ketika beliau selesai ya menyebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup banyak, Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul melakukan setiap yang ma'ruf, melarang setiap yang mungkar, menghalalkan setiap yang baik dan mengharamkan setiap yang buruk. Telah sahih suatu riwayat dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhum lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali sudah menjadi kewajiban baginya untuk mengarahkan umatnya kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Dan disinilah ya sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah, tapi juga dengan pemahaman untuk mereka dan melarang dari keburukan apa yang diketahui untuk mereka ala basirah, di atas ilmu. Keterangan yang mendukung prinsip yang agung ini cukup banyak jumlahnya, berasal dari Alkitab dan Sunnah. Dan kalangan ahli ilmu telah membicarakannya di dalam Alkitab mereka, di dalam kitab-kitab mereka. Kalangan pendahulu seperti Malik dan lain berkata, as-sunnatu kasafinati Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. As-sunnah itu bagaikan kapalnya Nuh, yang menaikinya akan selamat dan siapa yang tidak menaikinya dia akan tenggelam. Nah, ini sebuah ibarat bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah, kemudian juga berpegang terhadap pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya menggambarkan seperti menaiki kapalnya Nabi Nuh. Ya. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, jadi Zuhri namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri yang ma'rufnya demikian. Di antara ulama kami dahulu ada yang mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang kepada sunnah adalah keselamatan. Ya, tentu saja di sini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnah kecuali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika telah dimengerti, dan Syekhul Islam sudah menyebutkan banyak dalil di sini, dari Al-Quran 6, dari sunnah Nabi 1. Kemudian dari perkataan para a'immah sebelum beliau ada 2, Imam Malik dan Imam Az-Zuhri. Itu ya. Jika telah dimengerti, maka diketahui bahwa Allah membimbing dengannya orang-orang yang sesat. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli maksiat. Ahli maksiat itu pada dasarnya selama dia mengetahui kalau itu maksiat, Allah akan membimbingnya lagi nanti sesuai dengan keyakinan dia apakah dia itu bisa mau dan bisa keluar dari kubangan maksiat tersebut. Kalau justru bangga dengan kemaksiatan tersebut, khawatirnya matinya juga di atas maksiat tersebut. Walayatubillah. Apalagi sampai menghalalkan daripada maksiat. Nah, makanya ya Syekhul Islam tadi ditanya tentang itu, perbandingan antara orang yang meminum khamar, membunuh dan lain sebagainya, dengan orang yang diajak untuk nyanyi-nyanyian dengan tadi syair-syair tadi, dengan alat musik dan seterusnya. Ya. Menuntun dengannya orang-orang yang salah jalan, orang yang salah jalan, sesat dan lain sebagainya, selama dia sadar kalau dia salah, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima taubat dengannya dari orang-orang yang durhaka. Makanya banyak sekali ahli maksiat itu untuk mendukung mazhabnya dan apa yang dia kerjakan itu, maka mencela yang lain. Ya. Contoh. Ya ini karena kebanyakannya demikian. Laki-laki atau perempuan yang senantiasa dugem ya di bar dan lain sebagainya, itu mereka mengatakan lebih baik kami melakukan ini tapi kami sadar daripada
yang berkerudung atau yang sering ke masjid, tapi mereka itu tidak sadar. Dalam artian sering mencela dan lain sebagainya gitu. Nah ini sama-sama buruk sebenarnya. Sama-sama buruk, tapi ada yang lebih buruk. Dua-duanya juga mendapatkan ancaman gitu. Makanya banyak sekali ahli ibadah tetapi tidak ahli ilmu. Nah yang lebih bodoh lagi ya seperti ini. Sudah tahu dia maksiat seperti itu malah bangga. Makanya banyak sekali istilah meme ya di kita itu istilah meme atau sindiran-sindiran ya seperti hamil di luar nikah sudah biasa. Nah kalau seperti ini dibenturkan dengan agama, tentu saja dia perkataan ini akan hancur lebur. Kenapa demikian? Karena bagi agama hal semacam ini adalah perbuatan dosa besar. Dan ajibnya pelaku daripada ini malah bangga gitu loh. Gak apa-apa jadi pelakor atau pembinor, yang penting 1 bulan 1 miliar lancar. Nah ini gak bener juga. Berarti selama ini dia itu hidup dalam sebuah dosa. Kalau dia terbiasa dengan itu, khawatirnya dia mati dalam kemaksiatan. Maka jangan sampai bangga dengan kemaksiatan. Ya. Hal tersebut harus terkandung di dalam misi yang Rasulullah diutus untuknya. Sebab kalau tidak demikian, seandainya misi yang diutus Rasulullah SAW untuk mengembannya tidak memadai untuk itu, tentu agama yang dibawa Rasulullah pun berarti kurang dan memerlukan penyempurnaan. Nah, Syekhul Islam mencoba membawa kita untuk berpikir cerdas. Ya. Sepatutnya pula diketahui bahwasanya amal-amal saleh yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan merupakan perkara yang diwajibkan atau dianjurkan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang rusak itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang kelihatannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Beliau rahimahullah menggunakan kata kelihatannya. Kelihatannya. Namun tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Pastilah bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Barulah Syekhul Islam masuk ke dalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah disinilah para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menjawab pertanyaan kadang langsung to the point, kadang juga runut. Tapi yang lebih afdal adalah menjelaskan dalil-dalilnya dulu. Nah kemudian baru Syekhul Islam masuk ke dalam menjawab jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebab seandainya manfaatnya lebih besar daripada bahayanya, pastilah tidak akan pernah dilewatkan oleh sumber syariat, karena Rasulullah SAW sangat bijaksana sehingga tidak pernah membiarkan kemaslahatan agama tersembunyi. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu menyembunyikan syariat. Gitu. Dan tidak pula melewatkan untuk orang-orang mukmin apa-apa yang dapat mendekatkan mereka kepada Rabbul Alamin. Ya. Apabila sudah jelas masalahnya, maka dapat kita katakan bahwa penanya, bahwa syekh yang bersangkutan itu bermaksud agar orang-orang berkumpul untuk melakukan dosa-dosa besar itu bertaubat. Itu kan tujuannya. Itu. Dengan memakai dua cara supaya mereka itu bertaubat. Akan tetapi tidak memungkinkannya untuk mencapai tujuan tersebut kecuali dengan cara-cara bid'ah seperti yang telah disebutkan tadi. Hal itu menunjukkan bahwa syekh tersebut tidak mengerti cara-cara yang sesuai dengan syariat. Syekh Abdul Karim bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Saudi Arabia,
Cuman qadarullah beliau wafatnya umurnya sangat muda, 38. Tapi Masya Allah, beliau juga seorang alim, tulisannya banyak. Dan beliau menulis sebuah kitab, mempunyai karya tulis yang menunjukkan bahwasanya cara-cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Artinya apa? Sesuai dengan dalil. Dan dalilnya diantaranya laukana khairan lasabaquna ilaih. Sekiranya perbuatan itu baik, maka tentu saja para sahabat radhiyallahu anhum akan melakukannya. Ya. Pernah terjadi diskusi antara saya dengan seseorang. Dia mengatakan bahwasanya Ustadz Fulan itu cocok sekali dengan anak-anak muda sekarang. Saya tanya balik, emangnya Rasulullah nggak cocok? Ya cocok, cuman untuk zaman sekarang itu Ustadz Fulan itu, Ustadz yang ternyata bacaan Al-Qurannya amburadul itu ya amburadul banget ya. Itu lebih cocok karena sekarang zaman modern. Emang Rasulullah itu nggak sesempurna apa yang ente pikirkan gitu loh. Padahal beliau rahmatan lil alamin. Beliau dalam berdakwah itu pernah berhadapan dengan seorang pembesar, pemimpin. Lah Ustadz ini pernah menghadapi pembesar belum? Terutama yang kontra dengan dia. Kalau pro mah gampang, itu nggak ada masalah. Pernah tidak? Enggak. Ya sudah, berarti gugur, itu sudah satu. Kedua, Rasulullah SAW itu juga pernah berhadapan dengan seorang pemuda umurnya belasan tahun seperti Ibnu Umar. Kemudian ada banyak sekali. Ya kemarin di kajian Sahih Bukhari itu Kitabul Ilmu itu banyak sekali. Dan mereka rata-rata cerdas. Ya, rata-rata cerdas dan memiliki ilmu dan adab. Gitu. Jadi hanya disempitkan bahwasanya dia adalah yang paling cocok pada zaman sekarang itu untuk berdakwah kepada para pemuda. Saya katakan tidak, Rasulullah lebih cocok. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah ayat ini tetap berlaku sampai hari akhir. Tidak hanya sekedar dari tahun 2000 ini atau lebih. Gitu. Nah, padahal Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in sebelumnya mengajak orang-orang yang justru lebih jahat dari mereka, itu yang terdiri dari orang-orang kafir, fasik, durhaka. Ini telak sebenarnya, jawaban ini telak sebenarnya. Kalau cuman sekedar membunuh, minum khamr dan lain sebagainya, itu masih lebih rendah daripada kafir, fasik, durhaka. Nah, dengan cara-cara syar'i yang telah dibuat cukup oleh Allah untuk mereka gunakan daripada cara-cara bid'ah. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, banyak sekali kitab-kitab beliau itu aslinya adalah jawaban. Contoh, Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah itu suatu tulisan beliau rahimahullah ta'ala ketika ada dua orang di kota Wasit di Irak, ya, yang mana dua-duanya ini mazhabnya Syafi'i, sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dua orang ini bertanya kepada Syekhul Islam tentang permasalahan asma wa sifat. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i, Asy'ariyah itu banyak sekali para ulama Syafi'i yang bermanhaj Asy'ariyah itu tergelincir dalam permasalahan ini, asma wa sifat. Nah, setelah diutarakannya pertanyaan tersebut dari orang tersebut kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya beliau menjawab banyak sekali lengkap dengan dalil-dalilnya.
Makanya kalau antum lihat pada akidah wasitiyah, itulah jawaban beliau. Sementara pertanyaannya sedikit. Yang itu menunjukkan akan keluasan ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga diantaranya adalah risalah Tabukiyah. Wallahu alam, pada waktu itu Syekhul Islam, zamannya Syekhul Islam itu, apakah Tabuk itu yang berada di Saudi Arabia atau bukan, wallahu alam. Dan itu awalnya juga sebuah pertanyaan. Pertanyaan kepada beliau tentang asma wa sifat juga kemudian dibeberkan secara sangat-sangat terperinci, lengkap dengan dalil-dalilnya. Luar biasa. Dan itu menurun kepada muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pernah beliau itu mengarang sebuah kitab di atas gunung tanpa melihat referensi. Beliau menulis sebanyak 6 jilid. Makanya apa? Yang diutamakan bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu pokok-pokoknya dulu. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis beserta sanadnya, usul fikih, ya, kemudian usul-usul yang lain, maka yang lain itu akan ngikut. Terutama 2 pusaka ini, 2 wahyu Al-Quran dan Sunnah. Makanya banyak sekali para masyayikh itu kalau mengisi kajian itu tanpa melihat buku. Walaupun kajian itu berupa kitab seperti ini. Kitab matan dibacakan, kemudian syekh menjelaskan. Kemudian kemukakan dalil-dalilnya, kemudian pendapat-pendapatnya, subhanallah. Makanya di Saudi Arabia para masyayikh seperti itu. Padahal yang namanya alat-alat seperti HP, gadget dan lain sebagainya itu di sana itu perkembangannya luar biasa. iPhone 14 sudah keluar. Di sana sudah, Pak. Tanggal 16 September kemarin. Gitu. Di sini belum ada, di sana sudah. Channel parabola di Indonesia paling banyak berapa? 100 ada enggak? Ada. Di sana, Pak, ada 5.000 lebih. MBC saja, MBC, entah itu sinema, musik, sport, ya, fashion dan lain sebagainya, itu ada 100 lebih. Itu cuman MBC loh. Dan MBC itu banyak sekali, MBC di Amerika atau di Eropa secara umum, MBC Arab juga ada, MBC Asia juga ada, subhanallah. Gitu. Jadi pernah saya nginep di salah satu rumah teman. Biasanya kalau kita weekend itu saling nginep di rumah satu sama lain. Itu. Yang paling parah itu Eropa Sat. Eropa Sat itu kalau ya film-film gitu semuanya 99% gitu-gitu tok. Gitu. Nah itu channelnya itu lebih daripada 3.000. Makanya pada tahun 2006 ketika saya ke Saudi Arabia itu, saya sering mendengar cerita dari teman-teman saya yang sudah lama di situ. Sebelum dia, mungkin sebelum tahun 2005, itu banyak sekali rumah-rumah apabila kelihatan daripada parabola itu, di sana itu ada polisi syariat. Polisi syariat itu berseragam daripada gamis warna putih, jubah dengan semak warna merah dan lain sebagainya. Itu nanti naik ke atas rumah dihancurin. Dihancurin. Itu. Rokok tahun itu dan waktu itu saya masih mengalami juga itu jual belinya itu seperti jual beli narkoba. Maksudnya apa? Sembunyi. Kecuali sisa ya. Karena sisa itu sudah istilahnya rokoknya mereka. Rokoknya mereka. Jadi seperti itu, subhanallah ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh dikatakan tidak terdapat di dalam cara-cara syar'i yang nabinya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembannya sesuatu yang dapat membuat taubat para pendurhaka. Maka sekiranya cara-cara dalam berdakwah itu disesuaikan dengan cara Nabi SAW itu lebih afdal. Ya.
lebih sesuai dengan dalil syar'i, dengan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab telah diketahui secara tidak terbantahkan melalui keterangan yang mutawatir bahwa telah bertaubat dari kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan sejumlah umat yang tidak terhitung jumlahnya, kecuali oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara syar'i yang tidak terdapat padanya perkumpulan bid'ah yang disebutkan tadi. Jadi perbandingan ini bagaimana? Perbandingan orang-orang yang dulunya kafir, fasik, durhaka, ternyata lebih berhasil, lebih sukses dengan cara-cara syar'i daripada yang lebih rendah daripada itu, cuman bunuh, bukan cuman loh ya, minum khamar dan lain sebagainya dengan cara-cara yang bid'ah itu justru lebih susah, lebih susah. Nah, jawaban beliau belum selesai. Jika tidak demikian, maka seperti diketahui bahwa Al-Quran merupakan sama'nya para nabi, orang yang arif, serta orang-orang yang beriman. Makanya Syekhul Islam akhirnya menyindir mereka. Ketahuilah bahwasanya ya, sama'nya para nabi dan rasul adalah mendengarkan Al-Quran. Ya. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjatan wa bukiyya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Ada cerita yang menarik barusan yang tadi pagi diceritakan oleh Ustaz Abdul Hakim. Ahmad bin Saleh Al-Misri itu orang Mesir. Ya waktu itu ya, biasa orangnya temperamen, keras. Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah mudzakarah. Mudzakarah itu ya saling murojaah gitu. Dan murojaahnya adalah murojaah hadis. Karena memang dua-duanya ahli hadis. Ya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu menyampaikan kepada Ahmad bin Saleh ini suatu hadis yang menurut Ahmad bin Saleh Al-Misri ini sesuatu yang lucu dan aneh, sehingga dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ente kan ustadz, syekh besar, imam besar, kenapa membawakan hadis yang aneh ini gitu loh. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian Imam Ahmad cuma tersenyum. Tersenyum. Nah, kita juga kan seperti itu kan. Kalau kita berteman dengan seseorang yang begitu akrab dan kita tahu watak aslinya gitu kan, karena kita sering bermuamalah seperti itu. Ketika kita menemukan atau ya, ketika dia bermuamalah dengan kita dan kita tahu kebiasaan dia, maka kita minimal kan kita tersenyum. Kalau kita berkata, kita mengatakan, oh ente tetap aja ya seperti itu. Begitu. Akhirnya apa? Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskannya secara ilmiah, dia tunduk. Ahmad bin Saleh Al-Misri ini. Nah, disinilah yang perlu digarisbawahi adalah sebesar dan setinggi apapun ilmu seorang itu, ketika berhadapan dengan kebenaran haruslah tunduk. Tunduk. Ya. Melalui sama ini Allah telah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya dan memperbaiki urusan mereka baik ketika hidup maupun sesudah mati. Makanya perkataan para salaf rahimahumullah ta'ala mengatakan, ketika engkau bingung dari manakah engkau memulai, ketika hidupmu betul-betul amburadul, maka perbaikilah hubunganmu kepada Allah dan Al-Quran, atau salat dan Al-Quran. Ya. Dengan sama ini pula diutusnya Nabi SAW, dan karenanya pula generasi salaf berkumpul. Tidak ada pada generasi pertama itu sama yang lain. Mereka biasa berkumpul karenanya, yakni para pelaku kebajikan di wilayah Hijaz, Yaman, Syam, Mesir, Irak, Khurasan, dan Maghrib. Maghrib itu sekarang Maroko. Ya. Apa? Ya. Aljazair, Tunis, Maroko, terus
Mauritania, sahih. Ya. Sesungguhnya sama yang bid'ah itu terjadi sesudah zaman mereka. Makanya perkara bid'ah itu tidak sampai kepada Nabi SAW. Ya. Allah Ta'ala telah mensyariatkan sama untuk kaum muslimin pada waktu maghrib, isya, dan fajar. Sebagaimana firman-Nya, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dengan alasan itu pula Abdullah bin Rawahah menyanjung Nabi SAW melalui ucapannya, di tengah kami ada Rasulullah yang membaca kitabnya ketika sinar pagi datang memancar. Mengenai pengaruh dan keadaan-keadaan yang timbul akibat sama ini disebutkan di dalam kitab Allah, yaitu berupa kekuatan hati, linangan air mata, dan gemetarnya kulit. Jadi munculnya sama yang berasal dari untaian bait-bait itu baru terjadi setelah abad pertama. Ya. Oleh karena itu ditolaklah keberadaannya oleh imam hingga Imam Syafi'i rahimahullah pun berkata, aku tinggalkan di Baghdad sesuatu yang diciptakan oleh kaum zindiq yang mereka sebut dengan taghbir, yang mereka kira bahwa itu dapat melunakkan hati, padahal hal itu menjauhkan seorang dari Al-Quran. Artinya apa? Orang-orang yang disebutkan dalam pertanyaan ini mereka tahu kok yang namanya membunuh, minum khamr itu haram. Ya. Nah, sementara nyanyian-nyanyian itu dari syair-syair itu dengan musik-musik itu, apa paham kalau mereka, ya? Apa mereka paham kalau ini haram? Tidak paham. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh seorang imam bahwasanya orang yang terjatuh kepada kebid'ahan itu sulit untuk bertaubat. Karena apa? Mereka menyangka bahwasanya hal itu baik. Gitu. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, ia menjawab sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah. Ia ditanya lagi, bolehkah kami duduk-duduk bersama mereka? Ia menjawab tidak boleh duduk bersama mereka. Ya. Makanya disinilah saya selalu bertanya masalah ini. Sebenarnya dulu pernah saya tanyakan kepada Syekh Malik Hasan Sya'ban tentang bagaimana cara kita bermuamalah, berprinsip dengan ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memberatkan manhaj. Ya. Maka keduanya sepakat. Jawabannya, ya, intisari daripada jawaban keduanya itu bahwasanya yang masih awam boleh kita duduk-duduk bersama mereka. Tetapi kita juga jangan sampai awam banget. Makanya Salafi itu mereka tidak tenang untuk melakukan sebuah perbuatan kecuali telah sampai kepada mereka ilmu itu. Ya. Takbir adalah memukulkan tongkat ke kulit. Ini termasuk bagian dari sama. Dan ini tidak disukai oleh para imam, maka bagaimana dengan yang lainnya? Memang para imam dan para syekh tidak pernah menghadiri perkumpulan sama seperti yang diciptakan ini. Kemudian Syekhul Islam membagi sama itu menjadi dua bagian. Sama untuk bertujuan hiburan dan permainan, dan ini telah dijelaskan hukumnya. Yang kedua, orang melakukannya dengan dugaan bahwa itu adalah jalan menuju Allah Ta'ala, dan ia menjadikannya sebagai bagian dari agama, sehingga apabila ia dilarang berarti sama dengan melarang agamanya. Dan ini terjadi di negara kita. Menurutnya pelarangan itu menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Allah dan tercegahnya bagiannya dari Allah jika ia meninggalkannya. Kan seperti itu kan yang terjadi. Ya. Mereka itu adalah kaum yang sesat berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Tidak seorang pun dari kalangan imam kaum muslimin yang mengatakan bahwa menjadikan hal ini sebagai agama dan jalan kepada Allah Ta'ala merupakan perkara mubah. Tetapi mereka menyatakan bahwa barang siapa menjadikan ini ada sebagai agama dan jalan kepada Allah Ta'ala, maka dia telah sesat dan mengada-ada serta menyalahi ijma' kaum muslimin. Nah, monggo yang mau ada.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan dan kemudian pekan depan insyaallah taala sampai penutup dan kita akan ganti kitab lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala. Siapa saja yang melakukan sesuatu yang bukan wajib dan tidak juga mustahab, perbuatan yang disukai dengan anggapan hal itu sejenis dengan wajib, yang wajib atau mustahab, maka ia sesat dan mubtadi', pelaku bid'ah. Mengerjakannya dengan cara ini adalah haram tanpa diragukan lagi. Terlebih lagi kebanyakan di antara mereka menjadikan sama yang mereka buat ini sebagai jalan dan agama dengan lebih mengutamakannya daripada sama Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya hal itu lebih afdol daripada sama Al-Quran. Dari sisi cinta dan perasaan. Bahkan barangkali mereka lebih mengutamakannya dari segi keyakinan sehingga tidak heran bila Anda menjumpai mereka mendengarkan Al-Quran dengan hati lalai, lidah sia-sia, gerakan yang kacau, dan dengan suara yang tidak bisa diterima oleh hati mereka serta jiwa mereka merasa tidak senang kepadanya. Makanya pernah kan kita melihat sebuah video yang mana mereka itu membaca Al-Quran sambil musikan, sambil goyang-goyang di gereja. Wes, sempurna. Top kesesatannya. Ya. Dan itu memang yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, seperti itu. Nah, cucu-cucunya yang melanjutkan pada zaman sekarang itu seperti itu. Ya. Mungkin karena kalau di masjid itu mereka akan
dinasehati oleh kaum salafiyun, tapi kalau di gereja kan nggak ada yang bilang kayak gitu. Iya. Maka disinilah mereka itu sesungguhnya yang menghinakan Al-Quran, ya. Menghinakan Al-Quran. Bila mereka mendengar siulan dan tepuk tangan, hati mereka pun memperhatikannya. Adapun para ulama, para sahabat radhiyallahu anhu, apabila dia melihat sesuatu yang mengagumkan, mereka mengatakan Allahu Akbar. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, yang waktu itu, ya, ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi waktu itu dia menyangka bahwasanya anaknya yaitu Hafsah itu ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Hafsah ditanya, "Apakah Rasulullah itu mentalakmu?" La adri. Dia mengatakan tidak tahu. Akhirnya apa? Umar bin Al-Khattab waktu itu langsung pergi ke Madinah bertanya kepada Rasulullah. Ya, kemudian apa? Apakah atallaqaka zaujaka gitu kan? Apakah engkau telah mentalak sebagian istrimu? Tidak. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan Allahu Akbar. Ya, keheranan. Pecinta menjadi berhubungan dengan yang dicintai, suara-suara menjadi tenang dan gerakan menjadi diam. Tidak ada batuk bersin, kata-kata maupun teriakan. Sebaliknya jika membaca Al-Quran atau mendengarkannya, mereka melakukannya dengan terpaksa dan perasaan yang terbebani, sebagaimana seorang mendengarkan sesuatu yang tidak ada keperluan padanya dan tidak berguna baginya. Makanya perintahnya ketika kita bekerja, matikan Al-Quran. Atau kalau kita masih mau mendengarkan Al-Quran, maka duduk dan mendengarkan serta menyimak. Mereka itu adalah prajurit syaitan. Allahu Akbar. Akan tetapi bila mendengar seruling syaitan, mereka menyukai dan menerimanya, dan hati mereka sangat menaruh perhatian padanya. Makanya musik dan Al-Quran tidak akan pernah bisa bersatu. Makanya para penyanyi itu, ya, mereka itu meninggalkan Al-Quran. Dan ajibnya sebagian mereka itu ada yang sadar pengen meninggalkan ketenaran mereka, keartisan mereka, karena meninggalkan Al-Quran, bahkan meninggalkan sholat. Ya. Makanya kita tahu bahwasanya apa? Banyak sekali event-event musik atau event-event yang sifatnya bukan agama, itu biasanya dimulai dari maghrib jam 17, ya, dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin itu tidak melaksanakan sholat berjamaah atau bahkan nggak sholat. Allahu Akbar. Mereka itu adalah prajurit syaitan dan musuhnya Rabb yang Rahman ya Rahim. Kalau sudah musuhnya Allah, apa iya kita dianggap sebagai hambanya? Waliyahzubillah. Karena keadaan mereka memang lebih mirip dengan musuh-musuh Allah. Musuh Allah kan nggak mau mendengarkan Al-Quran. Gitu. Sesungguhnya orang mukmin itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu sering terjadi pada prajurit-prajurit syaitan itu keanehan syaitani, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di mizmar mereka, seruling syaitan. Makanya pernah pada zaman dahulu itu Mesir itu kalah itu dikarenakan seperti ini. Ya, sebelumnya mereka itu selalu menang ketika perang itu karena selalu dibimbing oleh para ulama, dan mereka juga banyak yang santri. Tapi ketika mereka itu dicekoki dengan minuman keras, lagu-lagu Ummi Kalsum atau Ummul Kulsum, bukan anaknya Nabi loh ya. Jadi ada penyanyi namanya Ummi Kulsum. Akhirnya apa? Mereka kalah. Di antara mereka ada yang bisa terbang di udara sementara syaitan terbang bersamanya. Ada pula yang dapat menjatuhkan orang padahal syaitanlah yang melakukan itu.
Ada pula yang dapat menghidangkan makanan dan minuman serta memenuhi teko dari udara, padahal syaitanlah yang melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini, antum jangan husnudzon dulu. Itu sebenarnya mereka lemah, tapi yang melakukannya adalah syaitan. Dengan begitu orang yang tidak mengerti akan mengira bahwa itu adalah keramat yang berasal dari wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah menurut mereka itu harus bisa seperti itu. Padahal tidak. Ya. Keramat yang berasal dari wali-wali Allah yang bertakwa. Padahal itu hanya termasuk jenis perbuatan para dukun, tukang sihir dan semisalnya dari golongan syaitan. Tetapi bagi orang yang mampu membedakan antara keajaiban rahmaniyah, nafsiyah, dan syaitaniyah, niscaya kebenaran tidak akan tersamar dengan kebatilan dalam pandangannya. Dengan demikian jelaslah bahwa sama dan ahwal, keadaan-keadaan yang dijalani oleh kaum sufi hanyalah berasal dari ahwal syaitaniyah yang dapat menghalangi mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang sifat sama mereka. Tuliyal kitabu fa'atraqu la khifatan lakinnahu itraqu sahin lahi wa utiyal ghina'u fakal hamiri tanahaqu wallahi ma raqasu li ajlillahi duffun wa mizmarun wa naghmatu syadinin fama tara'aita ibadatan bimalahi. Dibacakan Alkitab, mereka menundukkan kepala tanpa takut, tetapi itu adalah tundukan yang lalai dan sia-sia. Dilantunkan nyanyian mereka, maka mereka meringkik seperti keledai yang bersuara. Demi Allah, tidaklah mereka menari karena Allah. Kan gak mungkin, Allah tidak mensyaratkan menari. Ya, tidak mensyaratkan tarian. Rebana seruling nyanyian anak kijang. Bilakah engkau melihat suatu ibadah disertai musik? Sesuatu yang aneh sekali. Ya. Apa? Iya. Iya. Bagi yang tidak suka beliau, dikatakan beliau syaitan. Antum pernah dengar itu? Iya. Makanya masih ada NU yang garis lurus itu masih ada. Akhirnya kajian ini akhirnya ditutup dengan sebuah cerita menarik oleh mu'alif, ya, menjelaskan kepadamu tentang agama dan pemahaman golongan tadi dari Ali bin Bahr al-Warraq. Wallahualam, mungkin beliau ini sering mengambil kertas sehingga disebut dengan warraq. Warraq itu kan kertas, itu ada maknanya kertoson, ada maknanya warraq atau awraq. Ia berkata, dahulu Imam Syafi'i adalah orang yang selalu memakai wewangian. Makanya beli, ya para jamaah, itu kadang di rumah kita sudah tidak enak, di sini juga ketemu. Iya. Itu. Nah, saya kira musola kita tuh setiap hari dibersihkan, ternyata enggak, ya. Hal tersebut dikarenakan ia menderita wasir sehingga setiap pagi budaknya harus melumur tempat duduknya dengan wewangian. Subhanallah. Ya. Di samping tempat duduknya ada seorang sufi yang menyebut bahwa Imam Syafi'i seorang pengangguran. Bahkan imam besar pun enggak luput daripada celaan. Ya. Suatu hari orang tersebut menyimpan kotoran di kumisnya kemudian menghadiri pengajian Imam Syafi'i. Ketika mencium bau yang tidak sedap, Imam Syafi'i pun tidak menyukainya. Ia pun memerintahkan kepada yang hadir supaya memeriksa sandal dan sepatu mereka. Semua yang datang berkata, kami tidak menemukan sesuatu. Wahai Abu Abdillah, jadi Imam Syafi'i panggilannya itu. Ia berkata lagi, silakan saling cium di antara kalian. Maka mereka menemukan orang tadi yang menjadi sumber bau tidak sedap itu. Mereka berkata, hai Abu Abdillah, orang ini. Imam Syafi'i pun berkata kepadanya, apa yang membuatmu melakukan ini? Orang menjawab, aku melihat keangkuhanmu, karena itu aku hendak merendahkan diri kepada Allah. Imam Syafi'i berkata, tangkap dia dan bawa kepada Abdul Wahid, seorang polisi keamanan, dan katakan kepadanya, Abu Abdillah berkata kepadamu, tahan orang ini sementara hingga aku datang.
Kemudian Imam Syafi'i datang dan mencambuk orang itu 30 atau 40 kali seraya berkata, ini adalah balasan atas perbuatanmu yang mengotori masjid dan engkau sholat tanpa bersuci. Makanya Imam Syafi'i ini orangnya keras gitu sebenarnya. Makanya banyak sekali orang-orang yang menisbahkan diri kepada Syafi'i itu belum tentu berlangsung kepada Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i seperti ini? Nah, ini faedahnya juga bahwasanya apa? Seorang ustadz yang memandu daripada majelis itu, dia adalah pemimpin dan dia berhak untuk mengusir orang. Ya. Benar atau tidaknya cerita tersebut yang jelas-jelas cerita aneh yang berasal dari sufi, banyak sekali jumlahnya yang memenuhi kitab-kitab mereka. Di antaranya mensyahadatkan orang kafir ketika di kuburan. Manfaat enggak? Jelas enggak itu. Syahadat itu hanya di dunia gunanya, kalau di kuburannya nggak manfaat. Gitu. Mereka menganggap cerita-cerita itu termasuk keramat-keramat mereka. Seperti hanya kota di Yaman. Ada seorang habib, dia menceritakan bahwasanya di kota tersebut itu tembaga jadi emas. Kalau tembaga jadi emas, kenapa sampai sekarang Yaman pun itu masih miskin? Omong kosong. Ya. Mereka bahkan mereka pula banyak pula cerita yang lebih buruk daripada cerita tadi. Yang penting adalah tasawuf merupakan metode bid'ah yang tidak dikenal di kalangan generasi pendahulu salaf. Bahkan mereka melarangnya dan memperingatkan terhadap hal tersebut, sebagaimana hal itu telah diceritakan Imam Syafi'i dan lain-lain di antara ulama salaf. Sebab kebaikan itu semuanya berada pada perbuatan mengikuti Nabi SAW, sedangkan keburukan semuanya terletak pada perbuatan yang menyalahinya melalui perbuatan bid'ah dalam masalah yang tidak Allah izinkan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben sampai